Selamat pagi pemirsa, mati satu tumbuh seribu. Kiranya begitulah pepatah yang pas untuk menggambarkan betapa mulusnya proses regenerasi koruptor di negeri ini. Satu orang rampung menjalani hukuman di saat yang hampir sama, banyak orang seakan-akan antre menunggu giliran untuk ditangkap. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di hari ini Selasa, 18 April 2023 dengan tema Membunuh Bibit Korupsi bersama saya Leona Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Ini menarik, Bang, membunuh bibit korupsi. Saya berpikir itu akan sangat susah karena korupsi kan begitu banyak ya. Bibitnya jadi banyak sekali berarti, Bang ya? Pokoknya mati satu, tumbuh seribu. Mungkin sebetulnya terlalu kecil itu. Oh. Mati satu, tumbuh 100 juta. Jadi artinya begitu banyaknya? Begitu banyaknya. Oke. Sebelum kita bahas itu, Bang Eman, bagaimana kita bisa membunuh bibit korupsi, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, pemirsa. Saya yakin sebagian dari Anda sudah melakukan ritual mudik tahunan ini. Dikatakan bahwa jangan asal pilih jalur alternatif. Ini yang mengatakan adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Maksudnya jangan asal pilih jalur alternatif ini bagaimana, Bang Eman? Ini kan peringatan buat para pemudik ya. Kan kalau memang semua berharap kalau bisa lebih cepat ngapain berlama-lama kan gitu kan. Kalau bisa tidak bermacet-macet ria, ya kenapa tidak kan gitu kan. Tetapi hati-hati kalau ketika dia menyimpang dari jalur utama, maka paling pertama dia harus lakukan adalah bertanya. Bertanya kepada petugas yang resmi. Oh iya. Jadi kan kita kan tahu kan. Betul. Kalau tidak ada petugas, tanya masyarakat yang juga ya yang bagus lah. Jangan salah saya tanya. Saya mau ke sini, bisa nggak lewat sini? Karena apa? Jalan alternatif itu tidak ada jaminan dia lebih bagus daripada namanya alternatif kan. Betul. Bisa berkelok-kelok, bisa jalan rusak, akhirnya bisa tersesat dia. Akhirnya tujuan berlebaran di kampung halaman tidak tercapai. Nah ini jangan. Jadi hati-hati dalam memilih jalur alternatif. Jadi apa yang diingatkan oleh Kapolri ini sangat benar. Oke. Kita harapkan juga ini diperhatikan ya oleh saudara-saudara kita yang sudah, sedang, dan akan melakukan mudik ke kampung halamannya di masa liburan lebaran ini. Kita tinggalkan berita itu, Bang Elman dan pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Ini dari Papua, kelompok kriminal bersenjata. 4 prajurit TNI sudah kembali ke pos, 5 masih dicari. Ini kan kemarin banyak informasi, Bang, atau rumor yang mengatakan bahwa ada yang ditahan, ada yang hilang, segala macam. Nah ini sebetulnya dari peristiwa ini apa yang kita bisa pelajari, Bang Elman? Ya, begini loh ya. Saya tetap percaya kepada informasi yang resmi, ya kan. Ya, walaupun saya tidak juga bisa mengabaikan informasi yang tidak resmi ini kan. Tapi lepas daripada itu semua, kita kan jujur aja ya, rasanya tidak siap saya menerima ketika mendengar prajurit kita tertembak mati, dianiaya oleh KKB. Sehingga dari waktu ke waktu, baru minggu lalu sersan Sepulun. Bagaimana saya nggak bisa membayangkan bagaimana keluarga meratapi kepergian putranya, ayahnya, suaminya dan sebagainya. Karena ini kembali lagi kita nggak tahu jumlah berapa sesungguhnya yang meninggal, yang gugur, dan berapa yang ditahan oleh KKB, kita nggak tahu. Saya hanya mau percaya kepada apa yang disampaikan oleh Kapuspen atau dari Panglima TNI. Tapi informasi resmi ya. Yang ingin saya mau katakan adalah pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri
harus bertanya sekarang, apakah pendekatan yang dilakukan selama ini untuk katakanlah tanda kutip menumpas KKB ini sudah benar atau tidak benar? Karena menurut saya tidak masuk akal. Kita punya senjata yang paling lengkap, pasukan yang canggih. Menurut saya di Asia Tenggara, di Asia ini yang terbagus ya TNI. Indonesia, tapi kok bisa sepertinya di bawah kontrolnya KKB ini? Jadi menurut saya pendekatan yang istilahnya itu terukur, udahlah lupakan aja itu. KKB itu tumpas kelor gitu aja. Tumpas habis ya maksudnya? Tumpas habis. Jangan biarkan dia enak aja dia. Oke. Kita harapkan ini kan di dalam berita dikatakan bahwa Panglima TNI sudah mendarat di Papua juga, Bang. Pokoknya kalau saya sih mendarat. Tapi yang penting tegaskan, tumpas KKB gitu aja. Oke. Kita tunggu nanti, kita harapkan memang tidak ada kejadian-kejadian memilukan seperti ini terjadi lagi. Kita ke berita selanjutnya. Ini di halaman 4 di kolom hukum. THR dilarang karena picu konflik kepentingan. THR di sini artinya tunjangan hari raya menjelang Idul Fitri nih, Bang Elman. Kenapa dilarang nih THR-nya, Bang? Kalau saya mau menerjemahkan ini, mungkin maksud kepada berita ini THR ilegal. Oh, yang ilegal. Ilegal ini. Oke. Kalau THR kan boleh. Ya, resmi kok, emang negara beri THR kepada PNS, ASN, ya perusahaan, kepada pegawainya, memberikan THR kepada pegawainya, bahkan itu wajib. Malah kalau ada perusahaan tidak bayar THR, itu bisa kena sanksi ini kan. Jadi yang ini sini maksudnya ilegal berarti. Ilegal ini. Jadi katakanlah misalnya ada pengusaha atau pejabat yang mendapat THR dari rekanan. Jadi Leo misalnya kan. Iya. Kita ini kan bukan apa kan? Bukan pejabat pemerintah kita kan. Tiba-tiba datang Leo kasih segepok kepada pejabat atau apa, itu nggak boleh. Atau kasih kunci ya, Bang. Kasih kunci. Kuncinya saja. Kuncinya aja. Itu nggak boleh. Tidak bisa. Itu maksudnya itu THR ilegal. Karena pasti itu ada batu di balik udang ya? Iya. Bakwan biasanya. Kalau udang di balik bakwan begitu. Iya. Nah, itu yang dilarang sebetulnya. Tapi kan enak. Iyalah, yang Bang. paling enak ya THR ilegal. Kalau THR yang resmi itu kan biasa saja. Nah, itu kan jumlahnya udah terukur. Terakar. Kalau THR ilegal ini waduh bisa belanja buat 10 tahun. Kita ingatkan ya, Bang, supaya ini jangan terjadi juga karena saya masih belum lupa, Bang. Dulu ada Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Rudy Rubiandini, itu terjerat korupsi karena soal THR ini, Bang. THR ilegal ini ya? Betul. Nah ini. Iya. Nah, jangan sampai seperti itu. Seorang dosen terbaik ITB waktu itu. Tapi kita dua boleh juga ya? Jangan, Bang. Walaupun kita bukan pejabat, kita harus juga mengatakan apa yang kita lakukan. Salah, melakukan yang kita katakan. Baik. Pokoknya kita pun haram hukumnya THR ilegal. Itu dia. Kita harapkan para pejabat khususnya dan para pengusaha menghormati. Kan pejabat sekarang kan berharap-harap juga itu. Wah, inilah sebetulnya yang terjadi mengapa banyak yang kena OTT. Itu dia. Gara-gara berharap ada THR, gara-gara meminta dukungan sarung, kan ada ya, Bang ya yang minta sarung tuh. Oh ada. Anggota DPR malah itu. Aduh itu celaka tuh. Celaka 13 itu. Itu wakil abang dan saya, kita kan rakyat, Bang. Wakil rakyat. Maaf. Oh bukan. Anggota DPR seperti itu. Bukan wakil abang. Bukan wakil saya itu. Kita malu-malu ini tuh Leo. Saya mengatakan itu karena itu adalah salah satu bentuk korupsi, dan di editorial kita langsung ke editorial. Itu dikatakan membunuh bibit korupsi. Ini susah-susah gampang ini, Bang, membunuh bibit korupsi. Karena beberapa orang mengatakan bagaimana kita bisa bunuh, wong itu belum menjadi korupsi. Lalu kalau mau dibunuh, tadi pepatahnya mengatakan mati satu tumbuh 1000, itu pekerjaan seumur hidup, Bang. Bagaimana, Bang Elman? Ya, jadi editorial kali ini sengaja pembukaannya mati satu tumbuh 1000. Ini artinya korupsi di negeri kita ini nyaris tidak bisa lagi diberantas. Karena sudah begitu banyak terjadi. Nggak ada. Kalau dikatakan misalnya
bagaimana membuat efek jerak. Itu yang susah. Hukum mati, Bang? Hukuman mati, mereka apa itu hukuman mati? Tidak takut mati? Karena juga belum pernah ada yang dituntut mati ya? Ada hukuman mati ecek-ecek itu. Atau dihukum mati, ya. Yang sebetulnya yang dari dulu yang kita harapkan adalah bagaimana cara kita memiskinkan mereka. Oh, gitu. Merampas aset? Merampas aset. Nah, itu yang sampai sekarang kemauan kita ini belum ada. Hanya di mulut. Ya, undang-undangnya nggak ada. Pemerintah juga ya cuap-cuap. Wah, lahirkan undang-undang perampasan aset. Tolong dibantu ya. Tolong dibantu kata ya. Pemerintah kepada anggota dewan. Presiden juga ngomong gitu. Semua ngomong begitu. Iya. Nah, tapi datang ada anggota DPR. Dia ketawa dia. Kayak nggak tahu aja. Yang menentukan kan, berarti yang menentukan itu paling kalau sini kan 10 orang. Pimpinan parpol. Kan anggota Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 DPR, dia bilang, Pak Menko Polhukam, Bapak jangan pura-pura begitu, kan. Yang menentukan kami di sini adalah pimpinan kami, katanya. Iya. Kami ini Korea ini. Korea ini. Nah, tapi anehnya, Leo. Iya, Bang. Pernyataan Bambang Pacul itu tidak pernah dibantah oleh pimpinan parpol. Oh, berarti mungkin benar begitu ya? Itu benar nih. Jadi kalau menurut saya ya karena mereka diam, jangan harap OTT yang dilakukan oleh KPK ini menjerahkan. Menjerahkan, nggak ada. Sampai seumur hidup, sepanjang penanganannya seperti ini. Karena apa? Emang barang nikmat. Jadi coba nih barang dalam waktu yang pendek. 3 bupati kena OTT. Bupati Kapuas, Bupati Meranti, Wali Kota Bandung. Pertanyaannya, apakah ini membuat orang ketakutan kepala daerah itu? Tidak ada itu, Leo. Dari saya baca di Google, dari 2004 sampai 2022, 178 kepala daerah yang sudah tersangka 178 kasus korupsi. 178, Leo. Kau bisa bayangin aja, Leo. Jadi di Bali ini semua, besok saya khawatir jangan-jangan besok ada lagi bupati, gubernur, wali kota, menteri mungkin. Dirjen. Atau kita bicara ini selesai bicara pagi ini, jangan-jangan siang atau sore ada lagi, Bang. Jangan-jangan kita bicara ini mereka sedang proses penangkapan ini. Oke deh, kita akan coba bahas itu ya, Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 18 April 2023, membunuh bibit korupsi. Membunuh bibit korupsi. Mati satu,
Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu dengan seorang pakar hukum pidana yang sudah tersambung lewat saluran telepon, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Pak Asmi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Elman. Pagi. Pak Asmi, ini pada hari ini, pagi ini, editorial memberi judul Membunuh Bibit Korupsi. Kalau Anda melihat fakta bahwa di Indonesia begitu banyak korupsi terjadi, di dalam editorial dikatakan dalam waktu yang sangat berdekatan ada 3 kepala daerah yang korupsi. Di meja ini saya selalu mengatakan hukum mati saja, tapi banyak orang mengatakan hukuman mati itu tidak terbukti efektif menekan korupsi. Yang penting adalah dimiskinkan. Kalau Anda katakan yang bisa untuk membunuh korupsi ini di Indonesia, apa Pak Asmi? Ya, benar Bang Leo. Kita harus akui korupsi semakin kronis, menjalar di mana-mana dan di semua level terjadi. Akibat itu tadi ya, budaya, kebiasaan kita lazimkan di semua level, gitu kan. Ada yang penipu kena tipu, gitu kan. Misalnya dari rakyat kita yang kadang juga mereka mau datang dan segala macam dengan segala modusnya lah. Pemimpin datang ke bawah kalau nggak bawa duit, ya nggak dilayani, ya kan, nggak mau ditemui. Akhirnya begitu mereka jadi, ya mereka akhirnya merampas hak rakyat tadi, merampas yang semestinya untuk rakyat. Ini yang saya selalu sebut adalah penipu kena tipu. Dalam konteks OTT hari ini tadi, kembali kita bilang, bisa nggak ya? Satu ya, karena belum dicoba juga ya, karena ruang undang-undang tersebut ada. Belum ada satu putusan juga yang berani di dalam tindak pidana korupsi, termasuk kemarin kita COVID dinyatakan bencana nasional, dan banyak sekali juga yang melakukan kejahatan-kejahatan korupsi, tapi hakim kita juga masih minim untuk berani menerobos, padahal pasal itu ada dalam pasal 2, ayat 2, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hukuman mati maksudnya ya? Hukuman mati. Jadi kita harus coba ini, karena kita belum pernah coba gitu loh. Karena di dalam hukum pidana, kejahatan yang sudah sistematis ya memang harus dilakukan. Karena kalau kita lakukan pembiaran, nanti orang bilang, lah ya kan, cuma begini kan, kayak korupsi aja banyak, bisa saya petakan, kira-kira budget yang nanti akan dikeluarkan sekian dan sekian, ternyata saya masih ada sisanya. Makalah muncul perampasan undang-undang aset atau tadi Mas bilang adalah memiskinkan. Filosofi daripada di sini adalah perlawanan, bahwa pelaku tidak boleh menikmati hasil tidak pidananya. Begitu Bang Leo. Jadi satu perlawanan ini gimana? Cuman walaupun kemarin Pak Presiden mendorong dan segala macam, ini akan sulit Bang Leo. Seharusnya ada keberanian. Boleh perampasan aset tapi tidak berlaku retroaktif, tidak berlaku surut, gitu loh. Tapi berlaku sejak saat undang-undang itu, karena ini kan saling menjerat. Kita bisa bayangkan lah, ada yang saling menjerat, ada yang saling mungkin pegang kunci dan lain sebagainya. Jadi ini yang nggak akan tuntas-tuntas. Harus ada keberanian kita. Mas Asmi, saya ingat di zaman pemerintahan Orde Baru ya, pada saat itu kriminalitas begitu tinggi, sehingga pada saat itu walaupun sampai sekarang juga masih belum jelas buku putihnya seperti apa, ada tindakan pembinasaan kepada kriminal-kriminal yang memang sudah berat. Waktu itu kalau masih ingat Petrus begitu ya, sering disebut orang penembak misterius. Tidak diakui resmi tapi itu secara efektif menekan angka kriminalitas. Apakah Indonesia harus menunggu kondisi korupsi ini begitu parah seperti itu, lalu ada efek jera atau tindakan tegas, atau memang harusnya dari sekarang sudah bisa ditindak tegas untuk membunuh bibit korupsi ini, Mas Asmi? Saya kira negara harus tegas, karena negara nggak boleh tadi kalah. Negara tidak boleh seolah-olah menjadi tempat aman bagi mereka sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Karena kita sudah melihat victim state dalam hal ini adalah masyarakat, rakyat, siapapun itu, termasuk generasi kita melihat gitu loh. Karena dengan kita tidak membangun sistem ini adalah
kita tidak bisa membangun masa depan. Hari ini adalah kader-kader muda anak bangsa gitu loh. Mereka kan bilang lah, ini sudah terjadi lazim kok pada nenek-nenek moyang kita, kok pada opung saya, pada kakek saya. Dan ini harus kita tuntaskan gitu loh. Oke, nggak bisa tuntas, tapi setidak-tidaknya dosisnya semakin kecil nih Bang Leo, gitu loh. Makin kecil. Baik. Kita harap ini bisa kita tindak sebelum menjadi lebih parah ya. Kita berterima kasih kepada Anda, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Asmi Syahputra sudah mencerahkan kami. Terima kasih Mas Asmi, selamat pagi. Sama-sama Bang Leo. Bagaimana pertanyaannya sebelum kita jeda Bang, singkat saja. Sebenarnya orang Indonesia, kita semua ini mau tidak sih memberantas korupsi? Karena lelah juga Bang ketika kita mendengar atau bicara, kita berantas korupsi. Tapi korupsi terus terjadi di mana-mana, di semua lini, sehingga kemudian jangan-jangan anak-anak kita mengatakan, Bapak ini bicara saja nih. Bagaimana Bang? Ngomongannya mau, ngomong mau, mulut mengatakan lincah itu. Kita harus berantas korupsi. Yang ngomong itu malah koruptor. Ternyata itu kan kejadian kan? Iya. Coba aku tanya Leo, seluruh bupati, seluruh wali kota, seluruh kepala daerah, seluruh menteri, dirjen, disumpah kan? Betul, sumpah jabatan. Sumpah jabatan. Dan dia selalu memberikan wejangan. Jangan ada korupsi di kita ini. Itu sebelum ketahuan korupsi ya? Dia pelopornya. Menteri, hakim, jaksa, polisi, siapa yang nggak ditangkap di Republik ini? Jadi pertanyaan, jadi kalau saya setuju dengan yang tadi Bung Leo singgung tadi. Memang pemerintah harus membuat terobosan. Seperti yang dilakukan oleh Pak Harto zaman Orde Baru ya. Ketika kriminalitas itu sudah merajalela sudah sampai pada puncaknya, tidak ada lagi rasa aman, dimunculkan terapi Petrus. Mati di tempat. Penembakan misterius. Walaupun belum tahu juga sampai sekarang ya. Lepas daripada kita setuju tidak setuju, buktinya ketika Petrus itu dilakukan, langsung senyap semua. Efektivitasnya Itu tinggi pelaku-pelaku kriminalitas yang namanya sombong itu lari ke luar negeri. Kabur semua. Menurut saya perlu semacam Petrus dilakukan untuk memberantas korupsi ini. Saya kalau itu dilakukan merinding dia Leo, takut dia. Mungkin para pejabat itu segera lari ke luar negeri. Dikejar kita katanya. Baik, kita akan bicarakan nanti lebih jauh, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Eman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Eman, untuk mendengarkan suara pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eman. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, mati 1, tumbuh 1000, tertangkap 100. Itulah istilahnya korupsi di Indonesia ini. Cara membunuhnya menurut saya harus dihukum berat, minimal 10 tahun tanpa pengurangan atau tanpa remisi. Kemudian yang kedua, tempatkan di tengah kota dengan ruang kaca, jadikan objek wisata buat anak sekolah agar bibit-bibitnya ketakutan, jadi mati. Kalau kita berharap kepada perampasan aset, ini izinnya kan katanya dari ketum. Nah ini sulit, ini bisa jadi bumerang buat mereka, senjata makan tuan, makanya agak sulit. Yang kedua, harus dikaji ulang itu sistem yang ada.
pemilihan itu untuk diusulkan jadi wali kota atau bupati itu bayar. Untuk menang uang kartalnya harus beredar, itu katanya harus tidak dibatasi uang kartal, itu kata Bambang Pacul. Kemudian pengawasan intern, ekstern itu ada nggak? Faktanya BPK itu untuk bisa mendapatkan WTP itu bisa dibeli loh. Itu yang ketangkap loh yang bisa dibeli itu. Yang tidak ketangkap mungkin sudah banyak yang lolos. Kemudian kaji ulang sistem pencegahan di KPK. KPK harus dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan lain. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Siletonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda yang konkret. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo Siletonga ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo dan Bang Herman Saragi. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Baik, terima kasih Bang Leo, Bang Herman. Negara dipertontonkan dengan ketidakadilan kepada rakyat tentang korupsi. Pertama adalah, inilah dalam konteks penegakan law enforcement. Saya selalu mengatakan penegakan itu. Selama ini, Republik kita ini sulit menerapkan terhadap pidana korupsi yang nyata-nyata dengan triliunan, miliaran dengan jatuhnya hukuman mati. KUHAP dia mengatur bahwa ada hukuman mati seumur hidup 20, 10 sampai 15 tahun. Tentu kuantitas korupsinya yang kita pertimbangkan. Itu satu, Mas Leo. Lalu kedua, penegakan law enforcement di Republik kita ini masih hampa. Keadilan merupakan host sebuah hukum, tapi keadilan di Republik ini tidak bisa ditegakkan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara harus menginstruksikan kepada jajarannya di seluruh lini di Indonesia ini untuk mempercepat pemberantasan korupsi, termasuk KPK. KPK jangan lemah di dalam penuntutan. Yang ketiga, ini terakhir, Mas Leo. harus dipercepat ya, pemberantasan korupsi. Terakhir Mas Leo, DPR RI, parlemen terutama, untuk segera mengesahkan dalam rapat paripurna tentang undang-undang perampasan kekayaan pidana korupsi ini. Mempercepat undang-undang perampasan aset. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Ya, untuk membunuh bibit korupsi ini, kalau menurut saya ini sangat sulit. Karena apa? Dari mereka sebelum menjabat aja, itu bibit-bibit korupsi itu sudah ada pada diri mereka itu masing-masing. Karena apa? Mereka begitu mau naik jabatan aja, itu sudah ada terjadi penyuapan ataupun sogokan. Di situ aja sudah korupsi. Jadi begitu mereka duduk, setiap pejabat-pejabat yang duduk dari bawah sampai atas, itu semua sudah ada permainan di situ. Sehingga kita mau suruh mereka yang duduk itu untuk memberantas korupsi. Pak Sukiwi, tadi sebelum ini saya sempat mengingat bahwa di sekian era yang lalu itu ada penembakan misterius Pak kepada pelaku kriminal yang sangat merajalela, dan itu terlepas dari pro dan tidak, itu efektif Pak menekan kriminalitas. Kalau Anda setuju tidak? Kalau ada efek kejut, efek jera yang berat untuk koruptor kita Pak? Dihukum mati misalnya, atau benar-benar dirampas asetnya walaupun ini masalahnya di undang-undang. Bagaimana menurut Anda Pak? Iya, kalau menurut saya sangat setuju. Tapi mungkinkah itu bisa diterapkan? Karena apa? Itu kan pasti juga kena kepada diri dia. Karena apa? Semua sudah korupsi. Jadi harapan kami, ini kan mau menjelang pemilu. Kalau saya pribadi, saya akan memilih di mana calon presiden yang berani mewakilkan diri, sumpah dulu bahwa saya tidak akan korupsi dan saya akan berantas korupsi. Kalau tidak ada presiden yang berani menyatakan itu nggak ada arti lah. Korupsi hanya cerita. Ya, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Pemirsa setuju dengan ide menjerahkan Bang, tapi pertanyaannya kembali lagi, mungkin tidak undang-undang perampasan aset itu dibuat karena bisa jadi bumerang, atau apalagi kalau misalnya dijatuhkan hukuman mati, bagaimana Bang?
Kalau melihat kenyataan-kenyataan yang sudah kita alami ya, ya kita lihat perkembangan di DPR dan wacana yang ada di pemerintahan. Mungkin undang-undang perampasan itu baru terwujud 50 tahun ke depan. Gitu. Karena benar apa kata pemirsa. Okay. Ini kan kalau kita simak apa pemirsa kali ini kan, ini kan yang ada kan penantian keputusasaan sebetulnya. Yeah. Jadi kita saya tidak lagi membayangkan tingkat keberhasilan daripada sistem hukum kita untuk melenyapkan korupsi ini dari bumi ini kan. Dan itulah yang membuat saya sangat yakin negara ini tidak mungkin bisa maju. Dalam pemberantasan korupsi. Ciri-ciri negara maju itu adalah kalau korupsinya rendah. Yeah. Dan kalau korupsinya meningkat, jangan harap negara itu bisa maju. Bahkan bisa mengarah kepada negara gagal kan gitu kan. Bisa. Jadi satu saat Republik Indonesia ini bisa lenyap dari peta dunia. Karena korupsi kita biarkan. Karena korupsi ini. Karena kita ternyata belum sadar. Ya pemerintah, ya DPR, mereka masih berbelas pantun aja. Iya. Dan seolah-olah menganggap korupsi itu hanya bunga-bunga hidup. Malah pernah ada dulu mengatakan oli pembangunan. Oli pembangunan. Supaya lancar pembangunan ini. Ini ketika operasi OTT ini dilaksanakan, mulai ada pengetatan, justru pembangunan melambat katanya kan. Karena tidak ada olinya. Tidak ada olinya kan. Ini kan rusak loh. Atau ada yang mengatakan begini juga Bang, ini jangan sering-sering OTT lah, nanti persepsi masyarakat luar jelek kepada kita. Ada pejabat gitu kan. Jadi memang saya katakan 1000 kali OTT, 1.000.000 kali OTT, kalau sistem hukumnya seperti ini aja, tidak bakal membuat efek jerak. Iya. Apa yang tidak ditangkap di Republik ini? Saya katakan tadi, menteri kah? Iya. Gubernur kah? Bupati kah? Wali kota kah? Dirjen kah? Hakim agung? Iya. Ketua Mahkamah Konstitusi? Iya. Jaksa, polisi, yang tidak pernah kita dengar tinggal 2 sebetulnya. Apa Bang? Rakyat pun tahu itu. Apa itu? Ya, saya nggak mau ngomong, nggak enak. Oh, oke. Ya, tapi semua eksekutif, legislatif, yudikatif, semua tanpa semuanya kecuali, sudah ada ya. Semua ada di kalau kita lihat daftarnya itu. Korupsi. Ada di Sukamiskin, ada di Cipinang, ada di mana-mana. Yeah. Tapi coba lihat, begitu ada narapidana yang sudah lepas dari korupsi, malah dia elu-elukan karpet merah. Seperti pahlawan. Sekarang muncul dia di di iklan-iklan. Wah, saya kembali katanya. Waduh, ngeri saya. Itu karena uangnya belum dimiskinkan tuh, belum dirampas asetnya Bang. Seorang narapidana yang sudah menjalani hukuman di penjara, dia berani membuat reklame, saya kembali ini. Seperti apa? Seperti zaman revolusi, kan Jogja kembali katanya. Wah, jadi bayangkan, jadi superhero. Sehingga dia seperti pahlawan. Berarti memang jangan-jangan Bang, tanpa kita sadar, mental kita sudah menerima korupsi itu sebagai bagian dari budaya bangsa. Sudahlah, buktinya kita kasih remisi. Oh iya. Kita kasih remisi, kita sudah misalnya dihukum 14 tahun, datang lagi PK, turun lagi, bahkan ada dulu jaksa baru-baru ini kan itu kan dihukum dinaikkan hukuman, langsung pengadilan tinggi bilang turunkan lagi. Jadi bayangkan jaksa menyalahgunakan undang-undang. Bayangkan Leo. Jadi di Republik ini lengkap Leo. Dan itu yang saya katakan. Karena apa? Pejabat kita di Republik ini tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa malu. Oh, sudah nggak ada. Sudah nggak ada takut, sudah nggak ada malu. Itu sebabnya ketika ada OTT, Pak ini bilang, nasib apes dia katanya. Jadi dia pejabat itu berkomentar, apes. Iya, lagi sial saja. Lagi sial aja itu. Jadi kita nggak usah takut. Bang, kalau begitu, apakah kemudian kita sebagai orang tua memang mau mewariskan
bangsa yang suka korupsi ini kepada anak cucu kita, Bang? Saya sebagai orang tua, Leo, jangan kepada anak, kepada cucu pun saya tanamkan. Hindari memakan yang bukan hakmu. Iya. Kan itu filosofinya kan itu. Iya. Kita jangan bilang dia jangan korupsi, tapi hindarilah memakan yang bukan hakmu. Jangan mencuri. Ya, jangan. Artinya sama itu kan. Dan kita juga di tiap ibadah ada hukum itu kan. Semua agama melarang mencuri, itu. Bang. Jangan mencuri gitu. Bahkan pejabat sebelum dia menjabat disumpah. Iya. Artinya apa? Tuhan pun nggak dia takut. Bayangkan, Tuhan pun nggak dia takut. Kalau dia takut Tuhan, Leo, dia tidak korup. Jangan-jangan percaya Tuhannya juga pura-pura, Bang. Hanya sebagai status saja. Jadi itu yang saya katakan, Leo. Jadi benar apa kata alinea editorial kita hari ini. Mati satu, sebetulnya tumbuh 1 juta. 1 triliun jangan-jangan, Bang. 1 triliun. Bayangin. Jadi itu sebabnya saya menganggap, Leo, korupsi kita di Republik ini jangan harap bisa diberantas. Jadi wacana terus, buatkan undang-undang, buatkan semacam seminar, ingatkan, dan ada pejabat yang tugasnya untuk itu. Di situ ada kepolisian, Kapolri. Kepala Jaksa Agung, Mahkamah Agung. Wah, ini kan Ketua KPK, ini kan tiap detik jangan korupsi ya. Pertanyaannya, pertanyaan aja saya. Saya tidak mau meneruskan pertanyaan saya. Dari rakyat pun tahu sebetulnya apa yang ingin akan saya tanyakan terhadap para pejabat ini. Benar nggak mereka ini semua betul-betul tidak pernah menerima sesuatu sejak dia menjadi pejabat. Mulai dari begitu lulus, itu pertanyaannya loh. Oke, pertanyaan itu kita tahan dulu, Bang, karena kita harus jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman, tentunya kita harus tetap berpengharapan, Bang. Seburuk apapun kondisinya, kita tetap harus punya pengharapan. Kalau kita melihat membunuh bibit korupsi ini pekerjaan yang kelihatannya tidak pernah berakhir, mati 1 tumbuh 1000 atau tumbuh 1 triliun. Apa, Bang, yang kita bisa berikan pesan kepada para pejabat khususnya ya, untuk kemudian membuat bangsa ini tidak sampai menjadi bangsa atau negara yang gagal? Ya, memang banyak teori mengatakan ya, kenapa para kepala daerah ini tidak jerah? Karena konon katanya kan, ya kita bilang konon lah, walaupun cerita-cerita itu katanya benar juga kan. Untuk menjadi seorang kepala daerah misalnya, bupati misalnya, kan minimal dia menghabiskan 50 M. Oh, sudah sebegitu ya? Bahkan ada yang 100 M kan gitu kan. 100 miliar. 100 miliar kan. Wow. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dia bisa mengembalikan 100 M. 50 M ini kan. Minimal balik modalnya bagaimana? Balik modal dulu. Tapi kan tidak hanya balik modal kan. Cari untung. Ya kalau hanya untuk balik modal ngapain? Iya. Ya ngapain jadi kepala daerah kan gitu kan. Resiko besar juga. Dan setelah itu dia ingin terpilih lagi. Dan ini kan terjadi nih kan. Betul. Ini kan konon katanya tangkapan ini karena dia mempersiapkan untuk 2024. Jadi, nah semua orang sudah menyadari itu. Ya KPK, ya kejaksaan, ya apa, dan pimpinan parpol. Tapi semua orang juga tuh abaikan. Ya, artinya tahu juga kos itu nggak boleh nggak dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, pertama dia nggak akan lolos jadi dicalonkan kan. Kedua, dia nggak dipilih. Karena masyarakat kita pun akan memilih
ada yang melakukan serangan-serangan ini, Fajar. Ya, kan? Jadi yang memberikan gizi dalam tanda petik. Pertanyaannya, apakah kalau katakanlah biaya menjadi kepala daerah ini rendah, otomatis korupsi berkurang? Enggak juga, Leo. Ternyata tidak. Loh, menteri itu kan tidak pilkada. Iya. Kan tidak perlu apa dia kan? Iya. Nah, dirjen itu kan tidak pilkada. Ya kan? Banyak juga misalnya kayak jaksa, hakim agung, polisi itu kan tidak pilkada. Memang rakus aja sih. Jadi kalau menurut saya itu rakus. Iya. Tapi bagaimana enggak rakus, Leo? Begitu dia lulus sekolah, masuk instansi, apakah TNI atau Polri atau jaksa, sipil. setiap dia mau kenaikan apa sekolah berjenjang, harus ada sesuatu. Ada sesuatu, dan itu jadi rahasia umum kan? Pengetahuan umum jangan-jangan. Pengetahuan umum itu. Karena diterima walaupun itu ilegal. Nah, jadi orang seperti ini satu saat diminta untuk menjadi teladan. Nah, ini kan gitu kan. Old habit never dies, Bang. Nah, ketika Kebiasaan buruk tidak pernah berubah. Ketika dia masuk 3A, ya kan? Nah, ketika dia sudah kepala bagian, sudah punya kewenangan, udah pasti dia tindas kan? Iya. Masuk lagi jadi kepala biro, kepala kanwil, dan dirjen. Bahkan ketika jadi menteri. Oke. Jadi itu saya katakan, Leo. Jadi ini sudah penyakit yang kronis. Kita nggak tahu lagi mengamputasinya di mana. Jadi saya tidak terlalu menyarankan sebetulnya. Yeah. Mungkin perlu dipikirkan apakah pantas para korupsi ini dipetruskan. Ini pemikiran. Yeah. Atau tindakan semacam itu. Atau semacam itu. Tapi setidaknya zaman Orde Baru, itu efektif. Pak Harto efektif menekan para penjahat kriminalitas di Indonesia ini. Yeah. Nah, mungkin apakah ini bisa dicontoh? Saya tidak akan mengatakan ini bisa, tapi mungkin bisa direnungkan. Yeah. Jangan-jangan korupsi dipetruskan ini satu-satunya cara untuk mempercepat membunuh bibit penyakit korupsi, atau bibit daripada korupsi ini. Itu, tapi ini lagi-lagi ini pendapat kita. Kita renungkan. Boleh disetujui, boleh tidak. Yang penting bagaimana kita bisa memulai dari diri kita juga ya, Bang. Betul. Untuk tidak korupsi di tengah-tengah keluarga walaupun kita. Nggak mungkin. Walaupun tidak mungkin, tapi teruslah berpengharapan. Bang Eman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, pesan untuk KPK saat ini adalah kalau ingin mengembalikan muruah dan kepercayaan masyarakat kepada KPK, mungkin inilah salah satu cara yang bisa diunggulkan. Langkah pencegahan akan membunuh bibit korupsi, bukan sekedar menangkap pelaku korupsi. Dan mari kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, untuk tidak mencuri. Kalau kita memang benar percaya ada Tuhan, kita benar takut akan Tuhan, lakukanlah itu. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Pagi ini. Terus jaga kejujuran Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.